B.J. Habibie. Beliau hanya seorang anak yang lahir dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Tuti Marini Puspowardojo di Parepare pada 25 Juni 1936. Terlahir dengan nama Bachruddin Yusuf Habibie. B.J. Habibie dikenal sebagai sosok yang karismatik dan cerdas. Cara bicaranya dan kacamatanya yang khas menjadi ciri pria blasteran Jawa Sulawesi ini. Selain itu, Habibie juga dikenal sebagai sosok yang tegas, ramah, halus, dan juga cerdas. Kecerdasan beliau terpancar dari setiap gurat di wajahnya. Dengan segudang prestasi yang telah ditorehnya, ia tak hanya menjadi kebanggaan keluarganya, namun juga menjadi putra terbaik kebanggaan Indonesia. Ketika ia beranjak remaja, sang ayah meninggal saat mengimami salat Isya karena serangan jantung. Tepatnya pada 13 September 1950. Sejak saat itu pula, ibunya harus membanting tulang sendiri demi kelangsungan hidupnya serta 8 orang anaknya. Pendidikan Habibie dari Bandung hingga Jerman. Habibie adalah sosok yang tak pernah menyerah dalam menuntut ilmu. Meskipun harus bekerja keras dan berjuang mati-matian, ia tak pernah lelah dalam menuntut ilmu. Pada usianya yang ke-14 tahun, Habibie berlayar sendiri menuju Jakarta. Habibie melanjutkan sekolahnya di Government Middlebury School. Selepas SMA, selama 6 bulan, beliau kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, atau yang biasa dikenal sebagai IPB. Kemudian, beliau melanjutkan sekolahnya ke salah satu sekolah institut di Jerman bernama Rheinische Westfälische Technische Hochschule pada 1955. Habibie juga terpengaruh oleh nama pesawat terbang pemburu Messerschmitt Bf-109, yang merupakan salah satu pesawat terbang militer termasyhur pada Perang Dunia Kedua. Ia juga membaca tentang Profesor Willy Messerschmitt yang merupakan salah seorang pionir perkembangan aeronautika. Itulah mengapa ia memilih konstruksi pesawat terbang di sekolah teknik di Jerman itu. Sebab disitulah tempat Profesor Messerschmitt belajar dan bekerja. Ketika Habibie tiba di Jerman, tekad Habibie semakin kuat untuk bersungguh-sungguh untuk menjadi orang sukses. Habibie menghabiskan waktunya di Jerman untuk menimba ilmu. Seluruh waktunya ia gunakan untuk belajar dan juga belajar. Setelah 5 tahun, Habibie memperoleh gelar diploma insinyur atau diploma teknik dengan predikat summa cum laude dan nilai rata-rata 9,5. Setelah sempat bekerja di firma Talbot dengan gelar insinyur yang ia peroleh, ia melanjutkan studinya untuk gelar doktor di Technische Hochschule di Fakultat für Maschinenwesen, Jerman. Bagi seorang pemuda seperti Habibie yang mampu getting know people from other parts of the world, tentu mudah bagi beliau untuk beradaptasi di lingkungan barunya, termasuk di negara asing yang semuanya serba berbeda. Bahasanya berbeda, lingkungannya berbeda, makanannya berbeda, nilai-nilainya berbeda, budayanya berbeda, bahkan warna kulit dan rambut pun berbeda. Selain itu, apapun bisa terjadi di luar prediksi. Oleh sebab itu, tertib dan disiplin adalah hal utama yang perlu dijaga. Apabila belum terbiasa atau tidak mau mengikutinya, maka akan ada banyak kejadian yang tidak terduga. Namun, Habibie muda telah melewatinya dengan berbekal global psychological capital. Pengalaman keberhasilannya di luar negeri ingin ia terapkan dengan mencetak orang-orang hebat Indonesia yang dibekali dengan global mindset capital, melanjutkan studi ke luar negeri. Indonesia telah memformulasikan sebuah rencana untuk menambah jumlah graduate level engineers dalam bidang sains dan teknologi sebanyak 12.000 orang pada tahun 1987 sampai 1995, yang direalisasikan dalam sebuah proyek yang cukup monumental, yaitu Manpower Science Technology Development Program. Beliau bahkan rela meninggalkan seluruh jabatan di Jerman
demi mengabdi kepada Indonesia. Habibie menyumbangkan seluruh ilmu yang beliau timba di negeri orang untuk memajukan tanah airnya. Salah satu ide yang sempat terwujud yaitu mendirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio pada 28 April 1976 berdasarkan Akta Notaris Nomor 15. PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio didirikan di Jakarta dengan Dr. B.J. Habibie selaku Direktur Utama. Presiden Soeharto meresmikan IPTN pada 23 Agustus 1976. Kemudian pada 11 Oktober 1985, PT Pesawat Terbang Nurtanio berganti menjadi nama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Habibie berhasil membuat pesawat N250. Pesawat tersebut diluncurkan pada hari Kamis, 10 Agustus 1995 di Bandung. Habibie sebagai seorang birokrat. Selama ini, kita mengenal sosok Habibie sebagai seorang ilmuwan dan seorang ahli aeronautika. Sehingga wajarlah jika kita berpikir bahwa dunia politik bukanlah kehidupan yang dekat dengan sosoknya. Namun, kiprahnya dalam bidang politik tentu saja tidak diragukan lagi. Terlebih setelah ia mengejutkan orang-orang dengan langkah-langkah politiknya. Habibie pernah mengundang Ketua Kelompok Petisi 50, Ali Sadikin, untuk hadir di IPTN Bandung dan PAL Surabaya pada tahun 1993. Habibie sendiri mengenal politik pada awal dekade 1990-an. Semua berawal saat ia dipilih sebagai Ketua Umum ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada akhir 1990. Pada Muktamar ICMI ini, terpilihlah Habibie sebagai Ketua Umum. Bersamaan dengan itu, ICMI justru semakin kukuh dalam konstelasi politik Indonesia. Alhasil, Habibie sebagai Ketua Umum harus memasuki dunia politik. Habibie pun mempunyai alasan tersendiri kenapa ia akhirnya terjun ke dunia politik. Menurutnya, evolusi dalam bidang teknologi terbukti berhasil di Tiongkok dan India berkat dukungan politik dan tersedianya pasar yang cukup besar. Kemunculan Habibie di ranah politik nasional rupanya mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Banyak cendekiawan yang mendukung Habibie karena mereka bermimpi akan munculnya sipil yang dapat memimpin kehidupan sosial secara bijaksana. Ia memiliki prestasi keilmuan yang dapat diandalkan untuk memperoleh dukungan politik. Ia begitu meyakini bahwa tidak ada kemajuan teknologi. Maka dari itu, menurut Habibie, usahanya untuk menduduki kekuasaan politik tertinggi diharapkan dapat memperoleh dukungan politik yang dapat menunjang program teknologinya. Sebenarnya, target awal Habibie dalam berpolitik hanya menjadi wakil presiden. Tujuannya tentu untuk menyelamatkan karya-karya bangsa Indonesia supaya tidak terdistorsi oleh kepentingan politik yang sempit. Habibie menjadi seorang presiden. Jakarta, 20 Mei 1998. Dalam perjalanan pulang Habibie dari kediaman Soeharto di Jalan Cendana, ia menelpon ajudannya, Kolonel Juhana. Habibie menugaskan ajudannya itu untuk segera menghubungi semua menteri di bawah koordinasi Menko Equin dan meminta mereka agar hadir pada sidang ad hoc kabinet terbatas di kediaman Habibie pada pukul 10 malam. Pada pukul 9:45, para menteri koordinator dan menteri lainnya telah berkumpul di pendopo. Sesampainya Habibie di pendopo, beliau menjelaskan bahwa kabinet reformasi telah dibentuk oleh Presiden Soeharto dan memperhatikan masukan dan koordinasi harian keluarga besar Golkar. Habibie juga menjelaskan rincian tahap yang akan dilakukan Soeharto. Akhirnya, di sebuah ruangan di Istana Merdeka, pada Kamis 21 Mei 1998, pukul 9:05 pagi, Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Di dalam pidatonya,
ia mengaku berhenti atas keputusan sendiri dengan merujuk pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis batas waktunya. Tak lama kemudian, Habibie dilantik sebagai presiden. Usai pelantikan, Jenderal Wiranto memberi keterangan singkat bahwa, sesuai dengan warisan budaya Indonesia, ABRI akan memberi jaminan keamanan bagi Soeharto dan keluarganya, sebagaimana yang dilakukan pada keluarga mantan presiden yang lain. Sejak saat itu, Habibie resmi menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Habibie menjalani tugasnya sebagai presiden dengan tetap memikul sejumlah tanya, rasa kecewa, dan kesedihan yang merujuk pada Soeharto. Belajar dari sosok Habibie. Kunci sukses melanjutkan studi ke luar negeri adalah mengkalkulasikan perencanaannya dengan matang. Banyak di antara mereka yang setelah menyelesaikan masa studi sarjananya, dihadapkan pada momok yang menghantui, yaitu sulitnya mendapatkan beasiswa atau sulitnya mencari sekolah untuk lanjut ke jenjang magister di luar negeri. Kita bisa belajar dari sosok B.J. Habibie yang telah menginspirasi generasi muda pada masanya. Sejak masa sekolah, Habibie memang telah menanamkan tekad untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Bahkan sejak kecil pun, Habibie termasuk tipe anak yang suka belajar. Ia tak pernah membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Ketekunan, keseriusan, dan semangat kuat serta usaha yang tidak setengah-setengah itu nyatanya membuahkan hasil yang baik. Ia berhasil melanjutkan pendidikan ke Jerman. Hukum semestanya menyatakan bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses.